Kenapa kok diobservasi? Karena mukanya itu membiru katanya, kakinya juga membiru. Itu rasanya gimana, nggak kesayat-sayat ya hati saya gitu. Welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin vlog guys, yaitu vlog melahirkan di tahun 2025 anak yang kedua. Jadi di posisi kali ini itu adalah H-4. Aku mau melahirkan ya cinta. Aku sudah membuat jadwal ingin operasi sesar nanti di tanggal 20 Maret 2022 dan anakku Pisces lagi. Ini dia Pisces. Jadi kali ini aku mau keluar rumah dulu guys sebelum lahiran. Pokoknya aku pengen jalan-jalan dulu karena nanti kalian tahu sendiri ya kalau sudah punya anak itu tidak bisa kemana-mana guys. Apalagi yang aku urus tuh ada newborn dan juga ada toddler tuh. Ya kapan nih toddler gak bisa meneng guys tuh ya. Jadi rencananya hari ini aku pengen coba lihat-lihat baju untuk lebaran. Padahal mungkin aku tidak akan kemana-mana, hanya di rumah saja. Tapi nggak tahu ini nemu atau tidak. Yang penting jalan-jalan deh guys. Alhamdulillah ya di kehamilanku yang sekarang ini itu tidak semenakutkan pas hamil dia ya. Karena hamil dia itu aku tidak bisa kemana-mana sama sekali, naik mobil aja ya. Kalau anakku yang sekarang itu diajak jalan-jalan mau, diajak kerja juga mau. Pokoknya alhamdulillah dia tuh mempermudah banget lah, tidak menyusahkan emaknya sama sekali. Oh ya BTW di kehamilanku yang sekarang itu aku merasakan nyeri banget bagian bawahnya ya. Sampai kemarin tuh kayak orang lumpuh guys, kanan kiri sakit, berdiri apalagi tuh super duper sakit ya. Aku sebenarnya udah nggak betah banget ya merasakan ini semua. Ini perut aku udah turun banget dan udah gede banget nih guys, udah segede itu guys. Ya udah ikutin terus vlog aku kali ini ya guys ya, vlog melahirkan di tahun 2025. Guys, mohon maaf kalau misalnya vlognya loncat-loncat ya, karena ini sudah di tanggal 19, yaitu H-1 aku lahiran, besok aku lahiran. Dan kalian mau tahu, aku tidak fit badannya guys. Tiba-tiba aku hari ini meriang. Karena kemarin itu aku baru spa, baru pijet ya, karena badannya sakit semua. Malah sakit tambah meriang guys. Tahu kenapa ini kok bisa seperti ini? Dulu aku juga melahirkan anakku itu dalam kondisi tidak fit ya. Terus sekarang nggak fit lagi guys. Aku belum menyiapkan hospital bag juga. Ini sudah sore dan waktu begitu cepat berlalu. Nanti akan tiba-tiba udah pagi, karena besok pagi aku ke rumah sakit itu jam 8. Mohon doakan aku ya guys, semoga semuanya lancar dan aku mendingan lah ya, biar aku tuh sebenarnya pengen semangat gitu loh, tapi hari ini tumbang. Pokoknya ikutin terus guys. Mohon maaf kalau loncat-loncat, nanti aku bakalan kembali lagi. Guys, jadi ini malam harinya ya, ini aku sedang mau foto maternity. Seperti biasa aku foto maternity selalu sendiri dan selalu seadanya. Kalian tahu ini aku make upnya pun seadanya karena mobilku ada di rumah mertua, terus suamiku bawa mobil mertuaku guys. Pada akhirnya ketinggalan di sana sama make upnya dan aku pakai make up seadanya. Ini sebenarnya bukan alis juga, tapi ini loh eyeliner bawah gitu. Dan ini adalah looks baju aku yang pertama. Ini pernah aku review di channel YouTube Ai Fajar pastinya, yang PPOS ya. Dan sekarang kepake nih buat maternity ya, sumpek banget guys. Jadi aku bakalan pakai 2 kostum. Yang kostum ini untuk aku sendiri, terus habis itu nanti satu lagi ada ya yang bersama suami dan anak. Gini guys, ini di studio suami aku guys, tuh banyak drama soalnya dia drummer ya. Persiapan kostum yang kedua guys, sumpah udah ngantuk banget, aku udah nggak enak banget badannya. Udah meler-meler guys, gimana nih guys, gak fit kayak gini guys. Jadi aku pakai kayak jas ini juga dari konten PPOS. Suamiku pakai jas juga, dan aku pakai baju hitam. Coming soon. Jadi
Kira-kira siapa namanya guys? Nanti aku spill kalau sudah lahiran ya. Kita mau bikin gender reveal guys, pakai balon guys. Ini udah mau jam 10 ya, gila banget gak? Padahal besok pagi loh aku ke rumah sakit. Kira-kira baby boy or girl? Guys, jadi ini sudah sampai di RS-nya, tiba-tiba banget ya, jam 9. Dan aku langsung mau ke IGD. Kita daftar dulu ya. Guys, aku sudah masuk ke ruangan, sudah diinfus dan lain-lain tuh ya. Ini tinggal nunggu aja operasi itu habis sholat. Beduk ini ya guys. Dan ini bener-bener satset banget. Doakan ya semoga lancar ya guys. Terus aku juga tambah ada dokumentasi juga di sini. Ini RS yang dulu aku pernah OP fistula itu loh guys. Jadi aku nggak operasi di Semarang lagi, tapi aku operasi di dekat rumah aja karena ada toddler guys ya. Ribet banget kalau ke Semarang, itu jauh. Sekarang kan aku soalnya di Waleri ya guys ya. Jadi aku operasi di sini. Habis sholat ditinggal sama perawatnya, udah mau masuk ruang operasi. Kecil ya udah masuk kan. A few moments later. Guys, baru keluar guys. Jadi ini jam 5 ya. Dan aku belum ketemu bayiku belum dibawa ke sini. Katanya bayiku itu tadi tiba-tiba mukanya ada yang membiru. Terus habis itu sekarang dioksigen dan sedang diobservasi. Jujur aku deg-degan banget. Padahal aku udah pengen ketemu banget bayiku. Ini aku belum nyusuin loh. Nanti papahnya yang akan lihat ke ruang bayi guys. Semoga nggak apa-apa ya bayiku. Tadi nangisnya kenceng banget, jadi habis lahir tuh langsung nangis. Dan tadi pas diazanin sama bapaknya juga mukanya merah gitu, nggak ada biru, tapi katanya ada membiru gitu tuh beberapa titik mukanya. Ini hidung atau bagian mana gitu guys. Nah maka dari itu sedang dioksigen katanya. Ini aku lagi nunggu suamiku karena suamiku lagi bronkosan ya. Jadi habis melahirkan itu kayak syukuran gitu guys. Terus lagi ngubur ari-ari juga kan. Nanti suamiku mau pilih bayi ke ruangan bayi. Doakan ya guys. Sementara itu aku sudah belajar kanan kiri ya. Dan pengalaman SC ku yang kedua ini yang aku mau cerita ke kalian. SC yang kedua ini malah lebih enak guys daripada yang pertama, itu malah lebih sakit. Ini aku belajar kanan kiri aja tuh kayak aku merasakan ini adalah SC Erax gitu loh. Kalau yang dulu tuh malah sakit banget loh guys. Aku belajar kanan kiri gitu tuh sakit banget. Kalau yang ini oke guys. Terus habis itu tadi aku operasi pas disuntik spinal itu, yang dulu SC pertama itu sakit banget. Aku inget ya, berasa kayak dikasih cairan apa gitu ya, rasanya kayak mau jadi tanah. Tadi juga sakit ternyata. Padahal biasanya aku disuntik belakang itu ya gak sakit, cuman pas SC ini dua-duanya kok sakit. Apakah karena beda dosisnya atau gimana ya? Jarum masuk dan jarum keluar tuh kerasa gitu, tapi yang ini tidak sesakit SC yang pertama. Terus tadi aku ya pas awal-awal itu sempat mual guys, jadi mual-mual gitu karena memang kan aku gak enak badan. Terus habis itu kayak asam lambung naik, mual guys, dikasih kresek, tapi itu hanya beberapa saat aja sih. Setelah itu ya udah kayak biasa aja gitu loh. Dan sesar yang ini itu bener-bener aku tinggal tidur karena aku kurang tidur juga, dan tiba-tiba sudah selesai gitu loh. Pengalaman SC aku yang pertama dan juga yang kedua ini lebih enak yang kedua ini sih. Yang pertama dulu itu aku pas diubek-ubek, pas dibersihin perutnya itu aku malah sampai mual-mual dan juga sesak nafas. Kalau yang tadi sama sekali enggak, cuman mualnya itu pas di awal doang, itu belum dioperasi ya. Yang paling penting itu prosesnya lebih enak lah guys. Besok aku belajar duduk, terus nanti belajar jalan juga. Semoga lancar semua ya, nanti aku update lagi ke kalian.
Lara ini. Penasaran sumpah. Siapa itu? Gitu ya. Gimana? Nanti kalau habis Medan selesai ya kalau mau lihat ya. Iya di sini. Siapa itu? Lihat lagi, lihat. Gue hadiah nih loh, kabar enggak, tapi dia berkaca-kaca ya. Kayak senyum karir gitu loh, ketawa karir. Adikmu itu. Adiknya ketawa aja, Pak. Aduh ya. Ini kamu kok suaranya besar-besar. Akhirnya di sini adik. Masya Allah. Kemungkinan tadi dia biru karena kedinginan guys. Dan ini nggak boleh terlalu dingin, di sini 30 AC-nya. Tuh, Masya Allah. Yo mirip siapa guys? Kira-kira guys tuh. Tidur dia. Tinggal semangat mengasihi ya guys. Hai guys, hari kedua. Lihatlah rambutku sangat lepek sekali dengan mukaku yang begadang. Tuh matanya. Dan anakku malahan Raka panas guys badannya guys. Dia nggak enak badan gitu. Nah, terus alhamdulillah adik sehat ya. Jadi itu kemungkinan dia biru itu karena kedinginannya. Kaget dan kedinginan gitu. Akhirnya di bagian sini biru gitu guys. Tapi sekarang udah enggak ya. Terus bagian bibirnya juga agak biru kemarin gitu. Makanya diobservasi dulu selama 6 jam. Terus sekarang dia ada di sana. Dan update lukaku hari ini itu perutnya kontraksi ya guys. Jadi endut-endut gitu ya. Terus mulus-mulus gitu. Tadi udah kentut, cuman darah nifasku belum keluar sama sekali guys. Nggak tahu ya kalau sekarang, belum dicek lagi. Dan kooperasi kali ini itu sekalian pasang KB ya. Itu penting banget ya untuk kalian ya yang belum KB. Jangan lupa KB guys. Udah sekalian dipasang IUD guys. Semoga aman ya. Nah gitu aja sih guys. Ini Masya Allah ya, adiknya Raka ini anteng banget guys. Ini bener-bener anteng. Jangan coba ya kita tes ya malam ini ya. Maka kita akan begadang. Tapi dia anteng banget toh. Dari kemarin tuh anteng termasuknya. Dia nggak dikasih yang itu loh sekolah. Masih kayak gini. Kok family time gitu. Yang untuk sekolah itu loh yang deg-deg gitu. Kakak Raka malah sakit, demam, suhunya sampai 39, kasihan banget. Untung di sini di RS ya, jadi langsung dibawa ke IGD. Ih pinternya, pinter. Ya makanan. Di sini Mimi obat ya. Kasihan banget ya Allah. Sudah +7 ya, kita kontrol. Itu nangis lagi diambil labnya guys. Habis ini mau tag video sama foto. Kayaknya aku di sini tambah ada dokumentasi. Tuh anak tuh guys, yang ini benar-benar cemburu parah sama adiknya tuh cemburu parah ternyata guys. Masih adaptasi sih, untuk dia berat pasti ya guys. Tuh dia malah gelenceran di bawah tuh, di sana dia gelenceran itu gara-gara dia memusuhi aku dan suami karena gendong anak. Lagi di foto. Kontrol ini Bu. Oke, harus nginep.
Ini aku jadi pumping nih. Satu payudara alhamdulillah tuh mau 150 loh. Kita lanjut yang sebelah kiri ya. Guys, jadi pagi ini aku harus ngantar ASI lagi ke anakku. Aku tadi malam sampai nggak bisa tidur, bener-bener nangis terus. Dan alhamdulillah banget ya aku pumping. Karena kata bu bidannya masih tinggal 2 kantong ASI. Kemarin aku setor ada 7 kalau nggak salah. Alhamdulillah banget, 1 PD kanan aja nih udah mau full tank guys. Jadi aku sekarang tuh di rumah karena memang rumah sakit sama rumahku alhamdulillah tuh nggak jauh. Ini adalah salah satu alasan juga kenapa aku nggak larian di Semarang, karena dulu pas Raka itu di Semarang kan aku tinggalnya masih di Semarang ya. Kenapa aku di area sini operasinya, karena kan memang aku udah nggak ada bapak gitu, jadi untuk mobilitas tuh susah nanti ibuku gitu. Dan ada kejadian kayak gini aku jadinya bisa ke rumah sakit bolak-balik gitu karena deket ya. Jadi ini aku pumping juga langsung nanti antar ke rumah sakit gitu sama suamiku. Alhamdulillah ya Allah nih guys, itu PD dapat full tank nih, hampir 210 tuh. Tuh 210, Masya Allah dapat full tank. Ini yang sebelah kanan tuh nih guys. PD yang sebelah kiri dapat sekitar 120 guys. Masya Allah ya. Ini langsung mau antar ke adik. Guys, jadi aku barusan kontrol jahitan dan sudah dibuka jahitannya. Aku nggak sempet ngevlog ke dalam ya. Tadi aku kalian OTW ke sini itu ASI dan ngasih 1 kantong ASI lagi ke adik. Tadi dikabarin sama bu bidannya Kantong ASI-nya masih 4 ya bu. gitu. Jadi ya udah aku sekalian kontrol, sekalian setor ASI aja. Dan aku dikabarin tadi sama bu bidannya juga kalau adik itu pulangnya jam 8. Sebenarnya itu sore ya, jam 5. Tapi biar lebih maksimal nanti di sini sampai jam 8. Pokoknya semoga adik selalu sehat ya. Amin. Amin, nggak mau disinar-sinar lagi, jangan kuning-kuning lagi, bilirubinnya semoga cepat kembali normal ya. Karena ini mata aku aja udah seperti ini ya guys, dan aku kurang tidur. Yaudah guys, ini aku mau makan dulu karena untuk supaya ASI aku lancar ya guys. Nanti kalau misalnya kabarin mungkin ASInya kurang kan aku ada untuk stok gitu ya. Sini. Sudah pulang, Masya Allah. Kemarin itu loh guys yang tak liatin, yang tak liatin matanya bintil-bintil itu udah hilang tuh, Masya Allah ya guys ya. Dari kemarin sih sudah hilang, tidak ada bintil-bintil lagi adiknya tuh guys. Doakan ya guys, adik pokoknya sehat selalu ya. Udah memecah kuningnya nih, Masya Allah. Doakan selalu guys, semoga bisa ada matahari ya. Yeay, kita kumpul lagi. Kakak Raka, ini ada Bang Atar tuh di situ. Yeay. Kamu minum susu adik itu. Dia sukanya minum ASI mama. Enak kok ya. Minum susu ya adik ya, pegangin ya. Masya Allah udah mulai dekat ya guys, udah mau pegangin susunya tuh. Hey guys, ini adalah video H+2 minggu setelah aku melahirkan. Jadi ini adalah video penutupan serta aku ingin bercerita sedikit ya. Untuk penutupan kali ini yang kalian harus banget dengerin, karena di kelahiran yang kedua ini, melahirkan yang kedua maksudnya, itu lumayan dar-dar banget dar-darnya sampai aku itu turun 10 kilo. Belum ada 2 minggu udah turun 10 kilo ya. Jadi ini bayi aku itu sangat pengertian sekali. Dari dia di dalam kandungan itu dia sangat pengertian sekali, bisa aku ajak kerja dan lain-lain. Terus setelah dia lahir juga dia tuh nggak rewel yang seperti Raka yang bawa gendongan banget, tidak ingin diletakkan langsung owe, itu enggak. Regas itu bener-bener kayak yang sangat super pengertian, Masya Allah tabarakallah ya guys. Tetapi segala cerita itu tidak mungkin selalu mulus, tapi ada gerinjelnya. Salah satu gerinjelnya itu adalah tentang kesehatan Regas. Regas aja ini sudah nama final
yang sebelumnya itu sudah dirubah sampai 3 kali guys ya. Kita merubah-rubah nama itu sampai 3 kali, dan yang paling final itu adalah Regas, karena Regas itu artinya sehat dan kuat ya. Jadi biar Regas itu menjadi anak yang sehat dan kuat. Pas awal ngelahirin Regas itu, Regas tidak langsung diberikan ke aku, jadi dia itu diobservasi dulu guys. Dan pas aku tanya ke susternya, Berapa lama ini bayiku kok nggak datang-datang ke sini? Aku pengen lihat bayiku. Aku belum lihat sama sekali muka bayiku. memang pas setelah melahirkan itu langsung diliatin, cuman aku tidak pakai kacamata jadi blur, percuma ya kan, aku tidak bisa melihat mukanya. Ini sampai kapan? Susternya bilang ini belum tahu Bu sampai kapan, karena si Dedek Regas lagi diobservasi. Kenapa kok diobservasi? Karena mukanya itu membiru katanya, kakinya juga membiru. Bayangin ya, yang ada di pikiranku, kenapa kok bisa membiru? Apakah dia menelan air ketuban? Kalian tahu sendiri kalau bayi menelan air ketuban itu fatal banget gitu loh. Itu aku langsung Terus si susternya bilang, tapi ini ada kemungkinan kenapa si adik itu membiru. Mungkin bisa karena si tubuhnya itu menyesuaikan dengan suhu. Jadi setelah keluar dari perut dan dia dikeluarkan itu dia kedinginan, nah akhirnya pada biru-biru gitu ya. Dan itu adalah salah satu kemungkinan yang aku harapkan ya, bayiku itu biru-biru karena kedinginan. Tapi dokternya juga memberikan kemungkinan lain, yaitu bisa jadi Bu ini karena ada sesuatu yang ada di jantungnya ya, atau mungkin ada kelainan di jantungnya. Yang ada di pikiranku, apakah bayiku PJB itu juga fatal banget guys. Ya aku rak stres ya. Setelah itu aku menunggu si Dedek ini kapan datang ke kamarku, sampai aku galau-galau sama suamiku berdoa terus ya biar nggak ada apa-apa gitu ke bayiku ya. Padahal ya guys ya, plusnya di melahirkan yang kedua ini aku tuh nggak ngerasain operasi yang sesakit seperti SC pertama. Malah SC pertama itu lebih sakit, SC kedua ini lebih enak, lebih cepet juga pemulihannya, cuman seminggu tuh aku iso langsung gitulah guys. Dan dulu itu aku 2 minggu, butuh waktu 2 minggu. Yang sekarang itu pemulihannya cepet, terus gak sesakit yang pertama, lebih enak. Sampai aku pas operasi itu tidur ya, koknya lancar banget operasinya, nggak ada yang gimana-gimana, banget seenak itu dan tidak ada menimbulkan trauma sama sekali. Padahal di ekspektasi aku operasi sesar yang kedua ini pasti akan lebih sakit, tapi ternyata enggak sama sekali, malah lo enak sing operasi sesar kedua guys. Cuman itu ujiannya ada di anakku, kesehatan anakku. Nah ini ya singkat cerita lagi, Singkat sih, ini agak panjang. jadi si Regas itu dikasih ke kamarku. Ke kamarku itu Regas tampil dengan ada ruam-ruam yang diinfokan ke susternya juga kalau badan Regas itu ruam-ruam semua guys. Bener jentil-jentil ruam-ruam kabeh. Sama kakinya itu merah, ada merah-merahnya. Telapakannya juga ada merah-merahnya. Ini kenapa ya Allah, bayiku kenapa gitu. Bener-bener sumpah stres banget. Nanti diobservasi lagi. Dan setelah diobservasi, dicek-cek lain-lain, ternyata bayiku tidak ada kelainan jantung atau di pernapasannya dan lain-lain tuh tidak ada, semuanya baik-baik saja. Tetapi setelah 2 hari kayaknya ya, dia muncul berintik-berintik tuh di matanya itu sampai full ya, ada di video ini. Lihat guys, seperti ini parahnya. Dan ini dia tuh matanya bengkak gara-gara dicobain diolesin, dikasih resep obat. Kalau misalnya nanti bengkak, diinfokan ya ke kita Bu gitu. Dan di mata anakku itu bengkak ya, sampai dia nggak bisa melek. Itu rasanya gimana, nggak kesayat-sayat ya hati saya gitu. Aku udah pikirnya apakah ini bisa hilang atau tidak gitu. Tapi ternyata alhamdulillahnya itu lama-lama dia kayak memudar menghilang. Nah ini sudah agak menyurut dari deadbornya. Tapi setelah Meh pulang, anakku tuh sudah dicek bilirubinnya itu aman besokannya itu. Tapi setelah 1 hari bayiku kuning, jadi harus diinkubator. Ya di inkubator, di fototerapi. Aku ya Allah, kenapa kok kayak gini banget. Akhirnya Bu, ini nanti bayinya harus di fototerapi ya Bu, di inkubator selama paling cepet itu nanti sampai jam 9 malam per 6 jaman ya, atau bisa 1 kali 24 jam biar lebih maksimal gitu. Di situ tuh aku masih denial apa Daniel ya, Mbak kalau bisa nanti jam 9 malam aja gitu, maksudnya jangan sampai besok gitu ya. Tapi
akhirnya ya udah si Regas itu di inkubator sampai jam 9 malam udah dibolehkan pulang sama si dokternya. Nah waktu di inkubator itu aku masih sakit, perutnya masih sakit ya, aktivitas juga masih tidak bisa leluasa, dan aku selalu setor ASI ke ruangan bayi. Setelah beberapa hari guys, Regas harus kontrol. Pas kontrol Regas kuning lagi, jadi harus di fototerapi lagi, harus di inkubator lagi selama 1 kali 24 jam. Dan ada videonya juga tadi kalian sudah menonton, itu aku nangis aku nangis di grup neng IGD guys, bener-bener sedih banget. Ya Allah, bayi sekecil ini harus di inkubator karena di sana matanya ditutup gitu ya, kayak dia dilebokkan neng kono. Kamu tahu kan rasanya gimana gitu loh, menjadi ibu yang baru melahirkan terus harus terpisah sama anaknya, itu sedih banget sumpah. Tapi akhirnya setelah 1 kali 24 jam alhamdulillah kuningnya itu menghilang, dan sekarang sampai sekarang ini Regas alhamdulillah dia tidak ada apa-apa ya guys ya, alhamdulillah banget. Dan yang tadi itu yang masalah biru-biru itu dia ternyata pas dikontrol lagi itu karena kedinginan, dan yang si merah-merah di kakinya itu ternyata adalah tanda lahir ya, bukan karena kelainan sel darah atau lain-lain. Itu juga sudah dicek soalnya sama dokternya, dicek lab, itu tidak ada sesuatu yang mengarah ke situ. Jadi benar-benar itu dinyatakan adalah sebuah toh ya, atau tanda lahir. Disitu alhamdulillah ya Allah sudah lega banget, bayiku tidak kenapa-napa karena memang dia lahir itu sehat banget loh. Lahir langsung owe ya, nangis keras banget. Biasanya kalau kemasukan air ketuban kan merintih ya. Oh iya, daderdor yang selanjutnya itu ya, pas aku setelah operasi anakku itu H+1-nya langsung demam. Anakku yang pertama si Raka itu demam sampai 40 derajat deknen, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Berak daderdor anakku yang pertama sakit, yang kedua ono kemungkinan yang mengarah ke yang serius gitu, gimana rasanya nggak daderdor guys. Jadi ya seperti itulah ya guys ya untuk vlog melahirkan kali ini. Terima kasih untuk kalian sudah menonton video ini. Ini adalah video dokumentasi melahirkan anakku yang bernama Regas Amaury Agastya ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Nanti kalau misalnya kalian komen pasti aku balas ya. Terima kasih pokoknya guys yang sudah menonton video vlog kali ini. Bye bye guys, see you di next video ya.